Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini kawan terima kasih kepada Ibu Aliha dan Ibu Heni. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktek kucing yang nantinya akan pada kesempatan ini nantinya akan diperankan oleh rekan kami pada kesempatan ini, dan kebetulan pada kesempatan ini yang bertindak sebagai coach. Silakan. Saya Aliha Berarti, saya akan bertindak sebagai coach. Saya Heni Gustia dan akan berperan Pada Ibu Heni baik monggo kamu silakan. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu ini seperti sedikit kebingungan. Ada apa ya Bu? Ya, iya Bu ya, nampak ya Bu ya dari muka saya. Iya Bu. Gitu ya Bu, jadi nggak bisa disembunyiin ya mimik muka saya ini lagi sedih atau gimana ya Bu ya. Iya Bu. Oh, kebetulan betul sekali Bu, ada yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Kebetulan saat ini kita bisa bertemu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Alhamdulillah saya punya waktu Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Begini Bu, saya kan sebagai petugas perpustakaan, saya ini mengalami kendala. Perpustakaan ini sepi pengunjung, jadi masalahnya ini ternyata kurangnya minat siswa dalam membaca, yaitu membaca di perpustakaan. Jadi sekali lagi saya sampaikan masalahnya itu di sekolah ini kurangnya minat membaca siswa di perpustakaan. Kira-kira dari permasalahan itu tadi, apa ya yang ingin kita capai atau yang ingin Ibu capai dari diskusi kita pada hari ini? Ya, yang ingin saya capai dari pertemuan ini, saya mengharapkan agar siswa di sekolah ini bisa meningkat minat membacanya di perpustakaan. Jadi anak-anak murid di sekolah ini bisa mengunjungi perpustakaan itu secara rutin dengan motivasi dari diri mereka sendiri Bu. Jadi perpustakaan ini menjadi rame gitu Bu, nggak sepi kayak begini gitu. Kira-kira nih, karena Ibu tadi merasa sepi ya? Ya, Apa yang Ibu rasakan pada saat ini? ya yang saya rasakan Bu itu, jadi sebagai petugas perpustakaan saya merasakan kayaknya kurang hidup perpustakaan ini Bu. Jadi karena sepinya pengunjung gitu, jadi kurang hidup, pengunjungnya sepi. Mungkin tadi Bu, dari minat membaca siswa itu sudah berkurang, menurun. Jadi mereka yang menganggap di perpustakaan itu tempat membaca gitu. Nah, jadi kurang minat membaca
membaca gitu dari siswa. Kira-kira tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya minat membaca siswa yang kurang benar ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih dari permasalahan atau kendala yang Ibu alami, menurut Ibu nih kalau saya kasih angka 1 sampai 10, keadaan motivasi murid dalam membaca di perpustakaan ini berada di nomor berapa ya Bu? Kalau motivasi murid di sekolah ini yang dalam skala 1 sampai 4 saya rasa skala 1 sampai 10 ya, Iya. 1 sampai 10 itu masih di angka 4 Bu. Oh, seperti itu ya. Kira-kira kenapa ya kok bisa motivasi murid ini bisa berada di posisi nomor 4 ya Bu ya? Menurut saya Bu, itu banyak faktor penyebabnya Bu. Yang pertama itu bisa dari ketertarikan dari murid itu untuk membaca sudah mulai menurun akibat perkembangan teknologi saat ini seperti internet. Saat ini kan anak-anak murid mencari literasi itu mereka maunya yang cepat aksesnya, mereka sudah memegang gawai masing-masing sehingga mereka itu lebih senang ke dunia sekarang itu yang canggih, sudah zaman internet. Jadi mereka sudah mulai mengurangi untuk membaca itu karena tadi kalah dengan internet Bu. Yang kedua, sarana pendukung di perpustakaan itu bisa kurang memenuhi kebutuhan siswa, misalnya kebutuhan jumlah buku, kemudian sarana pendukung dari perpustakaan ini mungkin masih perlu diperbaiki. Itu menyebabkan siswa itu kurang minat untuk ke perpustakaan. Itu Bu, itu penyebabnya. Yang ketiga itu penyebabnya bisa juga dari kami sebagai guru mapel gitu Bu. Jadi memang harus rajin untuk menggerakkan minat siswa itu untuk rajin membaca. Misalnya jadi kreativitas dari guru mapel supaya siswanya itu berkunjung ke perpustakaan, mereka bergerak hatinya untuk membaca buku di perpustakaan, itu bisa dari gurunya Bu gitu. Jadi itu masalahnya Bu, gurunya kurang. Oke, baik Bu. Jadi penyebabnya nih menurut Ibu yaitu murid ini lebih tertarik internet, kemudian ketersediaan buku di perpustakaan yang kurang memadai seperti itu ya Bu ya, kemudian kurangnya ruang dan waktu yang diberikan kepada murid dari guru mapel atau wali kelas itu sendiri. Iya ya, betul ya? Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan nih ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan melakukan langkah-langkah untuk menggerakkan motivasi siswa itu menarik mereka supaya pertama mereka rajin dulu ke perpustakaan Bu. Ya. Semoga dengan rajin ke perpustakaan mereka jadi minat membaca dan bisa melakukan aktivitas yang positif lainnya di perpustakaan. Itu rencananya. Kemudian yang menjadi prioritas utama nih menurut Ibu apa? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu Bu, saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah ini. Saya akan berkolaborasi, kemudian saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru, wali kelas terutama Bu. Jadi wali kelas itu untuk menghimbau kepada murid-murid untuk rajinlah berkunjung ke perpustakaan. Dengan berkunjung mereka nanti akan melihat buku-buku yang mungkin menarik minat mereka. Kan tidak hanya buku mata pelajaran yang ada di perpustakaan ini Bu, ada buku bacaan, ada buku pengetahuan umum. Jadi dari wali kelas rajin-rajin dengan tidak bosan-bosannya mengingatkan siswa itu untuk memperkaya khasanah pengetahuan mereka gitu. Enggak mesti harus dari internet saja, tetapi yang menjadi literasi itu bisa dari perpustakaan sebagai sumber pengetahuan, kan bukan dari guru saja Bu pengetahuan itu, jadi dari wali kelas. Nah kemudian langkah yang saya akan ambil itu, kami sebagai tim petugas perpus, kami akan berinovasi Bu. Jadi mungkin dengan tidak hanya dengan menghimbau mengajak dari guru-guru saja untuk menggerakkan literasi membaca ini, kami dari tim akan melakukan inovasi. Yang pertama, kami akan membuat jadwal
jadwal untuk kegiatan mengunjungi perpustakaan itu secara rutin bergantian per kelas. Dan jadwal ini akan kami susun menurut berdasarkan tim, dan nanti akan kami sosialisasi dengan wali kelas untuk bisa menyampaikan kepada murid-murid tentang jadwal ini. Semoga dengan jadwal ini murid-murid akan berkunjung, tertarik ke perpustakaan. Kemudian ada lagi dari ini apa yang akan kami lakukan itu akan membuat coba menarik minat siswa itu dengan adanya gambar-gambar poster Bu di tempat-tempat yang ada di sekolah ini, bisa di kelas atau tempat-tempat strategis di lingkungan sekolah. Itu langkah yang akan kami ambil Bu. Saya ambil. Ide yang sangat baik sekali Iya. ya. Kira-kira nih Bu, dari langkah-langkah kemudian yang jadi prioritas utama Ibu, adakah tantangan ke depannya nih Bu atas langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan Bu? Ya, tantangannya itu saya selaku petugas perpustakaan, kami akan terus menggerakkan siswa murid itu untuk mereka itu menganggap perpustakaan itu sebagai gudang ilmu, tempat menyimpan buku-buku yang mengantarkan mereka untuk bisa mengetahui dunia itu secara lebih luas, nggak hanya dari internet saja. Jadi tantangannya itu kita bersaing dengan teknologi Bu untuk perpustakaan. Tetapi itu saya tidak pesimis, saya harus optimis Bu tantangannya. Dan saya tantangannya lagi, bagaimana caranya saya mengajak warga sekolah, dari kepala sekolah, dari guru, wali kelas, seluruh tim-tim yang ada di sekolah ini, stakeholdernya, bagaimana berkolaborasi bersama untuk menggerakkan literasi membaca ini supaya menjadi budaya positif di sekolah. Baik ya Bu ya. Untuk peluangnya nih Bu, kira-kira kalau saya beri angka nih dari 1 sampai 10, dari tantangan atau rencana Ibu ke depannya atau langkah Ibu ke depannya akan berada di posisi mana? Kalau saya nanti mendapatkan dukungan Bu, saya optimis Bu, langkah-langkah yang akan kami programkan ini nanti keberhasilannya bisa nanti menarik minat siswa itu bisa ke angka dari 4 tadi ya Bu ya, dari 4 nanti kami optimis itu bisa sampai ke angka 8 Bu. Ya. Tentunya tadi dengan bantuan dari berbagai pihak. Nah, di sini untuk kedepannya komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan? Komitmennya ya saya akan melaksanakan program saya dengan dengan waktu yang tepat gitu, dan juga dengan cara yang tepat juga. Itu komitmen saya, dan saya harus optimis dengan apa yang saya laksanakan nantinya ke depan. Nah, Ibu, kira-kira nih siapa yang akan Ibu libatkan dalam menjalankan komitmen Ibu tadi? Tadi kan sudah saya sampaikan, saya optimis kalau sudah saya akan dibantu ya Bu ya. Nah, tentunya saya perlu bantuan. Tidak cukup dengan saya sendiri sebagai petugas perpustakaan. Jadi bantuan yang saya perlukan itu pertama dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan kami. Jadi kepala sekolah bisa menghimbau rekan-rekan guru dan membimbing kami seluruh warga sekolah untuk bisa aktif membudayakan budaya positif membaca ini, dan sekaligus bisa nanti melatih kedisiplinan siswa terhadap jadwal yang nanti akan kami laksanakan gitu sesuai dengan yang direncanakan. Jadi itu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, rekan guru, wali kelas, kemudian petugas perpustakaan yang selain saya, tim saya, kemudian dan juga murid sangat kami harapkan bantuannya Bu. Jadi semoga program ini mendapatkan apresiasi dukungan dari murid, karena murid yang menjadi pusat perhatian kami di sini, karena kami ingin sekolah ini mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira nih Bu, dari tadi sudah Ibu
proyektor e-fokus tersebut Pak? Yang pertama, jujur Bu ini saya akan berkonsultasi sekaligus berkolaborasi. Di mana berkonsultasi itu saya akan menemui kepala sekolah, karena media pembelajaran salah satu yang fokus itu kan ada yang di sekolah. Saya nanti minta dengan kepala sekolah untuk menggunakan media-media pembelajaran yang ada, salah satunya yang fokus ataupun juga dengan proyektor ini. Dan juga saya juga nantinya akan berkolaborasi Bu ini dengan guru-guru yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran ini. Jadi Bapak akan berkolaborasi dan berkoordinasi dulu dengan pas sekolah ya. Iya, Apakah ada langkah-langkah yang lain yang lebih mungkin lebih Bapak anggap ini akan tingkat keberhasilannya dapat lebih baik untuk meningkatkan media pembelajaran dalam pembelajaran Bapak IPA tadi Pak? Iya. Sebenarnya Bu ini kepikiran dengan saya Bu ini. Kenapa saya terpikir dengan saya menggunakan media pembelajaran tersebut, nanti saya dapat memaparkan seperti PowerPoint pada proses pembelajaran. Dan juga jujur Bu ini dalam apa yang disampaikan oleh pengawas tersebut, saya bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya pemetaan dari kebutuhan untuk siswa itu sendiri Bu ini. Jadi Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi Iya, dengan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ya, betul. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak maksud itu seperti apa Pak? Yang pertama, proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya tekankan harus berpihak pada siswa. Dan juga dengan adanya pemetaan proses pembelajaran berdiferensiasi, nantinya saya paham dan saya tahu kebutuhan-kebutuhan dari siswa itu, dan kata lain minat dari belajar siswa itu Bu Eni. Salah satunya mungkin ada yang suka dengan audio visual, udah itu juga mungkin juga ada siswa tersebut yang suka membaca, dan juga mungkin dari siswa tersebut bisa menonton ataupun melihat video-video seperti itu Bu Eni. Jadi Bapak mau mencoba mengembangkan pembuatan media pembelajaran ini ya Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan siswa yang disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, indikator nanti harapan Bapak ini tercapai itu kalau dalam menurut pandangan Bapak, indikatornya kalau dalam angka 1 sampai 10 Bapak bisa mentargetkan indikatornya seberapa Pak, dari 1 sampai 10 itu Pak, kalau untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar melalui media yang Bapak buat gitu. Ya. Kalau Ibu pertanyaan seperti itu Bu ini, saya yakin dengan diri saya sendiri Bu ini, saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya diferensiasi konten. Nantinya kalau rentang yang Ibu ini katakan, mungkin dengan apa yang saya jalankan, saya terapkan, dan pemahaman dari siswa itu di angka 8 Bu ini. Jadi dengan pembelajaran berdiversitas konten tadi ya Pak ya, Bapak bisa targetnya mau ke angka 8 ya Pak ya. Baiklah Pak. Nah, mudah-mudahan tercapai nanti ya Pak targetkan tadi. Siapa yang bisa membantu Bapak? Alhamdulillah, insya Allah nantinya Bu ini dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan ini, saya nanti akan berkolaborasi dengan pihak sekolah, salah satunya kepala sekolah dan juga dewan guru yang ada di sekolah. Tak luput juga saya juga berkoordinasi dengan wali kelas, di mana nantinya saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu mengharapkan siswa tersebut banyak sekali memahami media-media pembelajaran seperti artikel, udah itu juga audio visual seperti itu. Jadi komitmen Bapak seperti apa Pak yang menguatkan supaya Bapak dapat mencapai hasil yang Bapak harapkan Pak? Harapan saya nantinya apa yang saya laksanakan ini selalu disupport dengan dari pihak sekolah, dari dewan guru, dan khususnya untuk siswa. Dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, minat belajar dari siswa itu meningkat, dan nilai dari siswa, pemahaman dari siswa ini akan tercapai gitu. Ngomong-ngomong tentang proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah akan memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Nah, ini bicara tentang waktu, kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang sudah Bapak targetkan tadi Pak? Insya Allah Bu ini saya akan melaksanakan proses ataupun rencana saya untuk proses pembelajaran yang saat ini secepatnya. Ya
dan menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk konten Bu Eni. Jadi untuk semester 2 diharapkan lebih baik ya Pak ya dari semester akhir semester ganjil ini. Iya. Nah gini Pak, kita udah di akhir pembicaraan. Iya. Menurut Bapak apa yang Bapak rasakan setelah proses coaching ini Pak? Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima Iya, kasih Pak. dengan Ibu Eni. Saya sudah merasa lega Ya. dan tidak kepikiran lagi Bu Eni tentang apa yang ada pada diri saya, dan Bu Eni sudah membantu dari saya. Yang pastinya saya lagi terima kasih. Udah lega plong Bu Eni, udah lega plong apa yang saya jadi pikiran dan dapat terselesaikan, dan insya Allah dapat saya jalankan dan saya terapkan Bu Eni. Oke Pak, terima kasih juga Bapak sudah mau menceritakan keluh kesah Bapak kepada saya. Yakin saja Pak, ini hanya antara kita berdua. Iya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Iya, berdua, baik saya juga dan juga Bapak juga. Dan ini Pak, ngomong-ngomong mungkin saya udah ada jam masuk ke kelas 12A. Jadi mungkin percakapan kita sudah selesai ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan dari percakapan ini Bapak sudah lega tadi, nggak khawatir lagi ya, dan nanti bisa melaksanakan rencana yang sudah tadi ditargetkan dengan hasil yang lebih baik. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu Pak, dengan tentunya dengan ada perubahan, dan saya kepingin tahu lagi tentang kemajuan yang Bapak rasakan setelah proses coaching ini. Itu saja Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk kita saling berbagi Pak. Itu saja Pak. Oke, terima kasih kembali Bu Iya, Eni iya. juga. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Eni sudah meluangkan Iya. waktu, saya sudah vlog, dan saat ini Bu Eni saya mohon pamit ya Bu Eni. Iya Pak. Ya, sekali lagi. Oke, ya Bu Eni. Iya Pak, Assalamualaikum. salah sama-sama. Baiklah Bu Heni, Bu Heni tadi sudah berperan sebagai coach dan Bapak Halim sudah berperan sebagai coach. Saya ingin tanyakan kepada Ibu Heni, itu pada saat melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator tercapaiannya saya sudah merasa senang sudah berdiskusi dengan Bapak Ali sebagai coach, dan itu melatih kompetensi kita dalam proses coaching, dalam melakukan alur coaching dengan alur theta, dan sudah dapat mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan, yaitu dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu Heni dan Pak Halim, tadi dari proses coaching juga saya sebagai pengamat juga sudah menuliskan hasil refleksi di sini bahwasanya Ibu Heni sudah tercapai ya, artinya melakukan sudah tercapai kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian tadi sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Dan tak lupa yang terakhir, poin ketiga, yaitu sudah melakukan proses coaching ini dengan alur prioritas, ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari Ibu Heni melakukan coaching yang baru terjadi terhadap Bapak Halim? Saya akan mengembangkan untuk kehadiran penuh Bu, supaya nanti lebih fokus dan bisa mendengarkan aktif, sehingga pertanyaan berbobot itu bisa nanti muncul dengan sendirinya dalam menggali potensi dari coaching yang kita hadapi. Ya, baik, sekarang untuk Bapak Halim sebagai coaching, yang ingin saya tanyakan itu apa nih yang Bapak rasakan setelah di coaching dengan Ibu Heni? Oke Bu, yang saya rasakan pada saat ini yang pastinya saya cukup senang dan cukup lega dari dari Ibu Heni ini, dan juga apa yang saya pikirkan selama ini, dan alhamdulillah sudah lega sekali lagi, dan juga jujur Bu, saya sudah plong. Alhamdulillah ya, artinya memang Ibu Heni ini sudah mencapai pada menggali potensi coaching ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Heni
sebagai coach, kemudian selalu sebagai Ya. coaching. Semoga kita lebih semangat ke depannya dan bisa menerapkan prinsip coaching ini sesuai dengan kompetensi serta prinsip coaching kemudian sudah menjalankan sesuai dengan alur-alur seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching di mana nanti yang berperan sebagai pengamat adalah saya Heni Gustia. Dan pada kesempatan ini saya Abdi Halim nanti sebagai coach dalam pelaksanaan coaching pada kesempatan ini. Saya Alhamdulillah, saya di sini akan sebagai coaching. Oke, baiklah, untuk yang menjadi coaching adalah Pak Alim. Untuk Pak Alim nanti kita akan melaksanakan coaching yang menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri. Ya, yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya. dan juga memaksimalkan potensi. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian Bapak bisa juga nanti mengembangkan kompetensi inti dari coaching Ya. nanti. Kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan nanti untuk kompetensi inti coaching ini, Pak? Yang pertama nantinya saya akan menekankan untuk kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang akan diprioritaskan yang mana, Pak, menurut Bapak? Yang pastinya nanti saya akan menekankan dan saya prioritaskan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach saya. Oke. Jadi nanti indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak? Saya harapkan nantinya indikator yang akan disampaikan pada kesempatan ini, pelaksanaan coaching ini berjalan dengan lancar dan juga apa potensi-kompetensi yang ada pada pelaksanaan coaching ini dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Oke, baiklah Pak, semoga coachingnya berjalan lancar dan silakan Ibu Aleha juga sebagai coaching melaksanakan proses coaching ini dengan waktu yang sudah disediakan. Silakan Bapak. Siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leha. Apa kabar Bu Leha? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Dan sekarang lagi aktivitasnya apa tuh Mbak ya? Masih seperti biasa Pak, mengajar saja di modal olahraga aja di kelas. Oh. Gitu. Tapi kelihatannya Bu Aleha pada kesempatan ini Ibu Aleha mengajar di kelas, tapi kayaknya sebenarnya ada yang jadi beban Bu Aleha. Iya Pak, saya ini sebenarnya lesu juga sih Pak, karena ada sedikit kendala sih dalam di sekolah saya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, Bapak boleh tahu, tadi boleh mengatakan kendala. Apa itu kendalanya Bu Aleha? Seperti ini, Bapak luangkan Pak. Iya, iya betul. Kebetulan nih saya memang ingin menyampaikan sesuatu nih sama Bapak, bahwasanya kendala yang saya hadapi sebenarnya lebih kepada murid saya seperti itu Pak. Saya ini kebingungan sebenarnya Pak. Oh, berarti kepada murid. Kalau boleh tahu, itu bingung udah itu kepada murid. Itu ditekankan dengan apa itu? Begini Pak, jadi kemarin kan saya mengajar PJOK nih Pak Ya, ya. betul, betul. Jadi bulan ini sudah sebelum masuk ulangan yang tadi ya Pak ya. Jadi sudah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu ketiga ada salah satu murid saya itu yang tidak mengenakan seragam olahraga Pak. Jadi sudah selama 3 minggu pada saat pembelajaran praktik PJOK di lapangan dia tidak mengenakan seragam olahraga seperti itu Pak. Oh, berarti yang menjadi beban pikiran dengan ibu tersebut, ibu ada siswa ibu itu tidak menggunakan seragam PJOK atau pelaksanaan ujian tidak seragam olahraga. Oh, kalau boleh tahu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada siswa itu? Sebenarnya yang pertama karena siswa saya ini sudah 3 kali nih Pak secara berturut-turut kan tidak memakai seragam PJOK pada saat jam pelajaran saya cuma menegurnya Pak, saya tegur aja anak itu di depan kawan-kawannya. Jadi saya bilang, kenapa kamu tidak memakai seragam olahraga pada saat jam pelajaran PJOK? Karena saya bingung juga Pak, karena sudah 3 minggu berturut-turut Pak anak tersebut tidak pakai seragam olahraga. Oh, dengan tindakan lain yang Ibu Aleha lakukan ada? Seperti itu aja Pak, yang baru saya lakukan cuma menegur. Kemudian ya saya suruh aja anaknya itu memakai jam berikutnya atau pertemuan berikutnya harus memakai seragam olahraga. Seperti itu aja Pak. Oh,
begitu. Berarti kalau boleh tahu, harapan Ibu Aleha ke depannya itu bagaimana, Bu Aleha? Harapan saya ke depannya yaitu dengan saya berdiskusi ini sama Iya, Bapak, hendaknya kendala atau masalah yang ada di dalam diri saya ini bisa menemukan solusinya Pak, seperti itu Pak. Oh, berarti menemukan solusi dan beberapa cara yang Bu Aleha lakukan itu. Oke, di sini Bu Aleha pada kesempatan ini juga juga saya mengharapkan dari Bu Aleha tersebut, selain dari itu, coba Bu Aleha melakukan hal-hal yang lain. Nah, yang kepikiran dengan Bu Aleha, apa Bu Aleha? Sebenarnya sih saya itu pengennya anak murid saya itu semuanya bisa disiplin ya Pak. Ya, exactly. Karena itu kan harapan yang diingin atau Ya, didambakan betul, oleh betul. seorang guru seperti itu ya Pak. Kemudian saya juga maunya murid-murid saya itu ya semuanya ya menjalankan aturan yang ada di sekolah seperti itu Pak. Oh, berarti ya menjalankan aturan di sekolah yang diinginkan dengan Ibu Aleha pada murid itu yang bagaimana? Bu Aleha, kalau boleh tahu. Sebenarnya sih Pak ya dengan adanya permasalahan atau kendala yang saya hadapi, ini jadi tantangan dengan saya sendiri sih Pak, bagaimana saya bisa sebagai guru ini bisa menerapkan disiplin kepada siswa saya, baik dengan seragam ataupun atribut sekolah yang memang dipakai sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan harinya ataupun sesuai dengan jam pelajaran. Misalkan dia pakai jam olahraga ya, anak-anak saya diharapkan harus memakai seragam olahraga, tidak ada yang tidak memakai seragam olahraga seperti itu Pak. Oke, berarti pakai seragam sekolah. Harapan yang lain Bu Aleha kan? Harapan yang lain maunya saya sih sebenarnya siswa saya ini bisa timbul disiplin dari dalam diri mereka itu tanpa harus saya tegur seperti itu Pak. Iya, betul. Seperti itu maunya saya. Oh, berarti yang pertama disiplin, udah itu juga siswa tersebut diharapkan Ibu Aleha itu mempunyai kedisiplinan tersendiri. Masih ada yang lain Bu Aleha? Inginnya saya sih sebenarnya ngajak anak buat keyakinan kelas sepertinya ya Pak ya. Keyakinan? Keyakinan atau kesepakatan kelas seperti itu Pak. Jadi sepertinya kalau buat kesepakatan kelas, anak itu bisa mengungkapkan apa sih yang pengen mereka terapkan agar kelas yang mereka inginkan itu bisa tercapai seperti itu Bu. Peraturannya. Peraturan kelas memang tadi. dari murid saya sendiri maunya saya seperti itu sih Pak. Berarti apa yang Ibu lakukan ini sebenarnya ada nggak begitu langkah-langkah lain Ibu Aleha tersebut untuk melaksanakan keyakinan kelas seperti itu? Apakah ada melaksanakan penyampaian ataupun cara lain gitu? Saya maunya sebenarnya sih Pak berkonsultasi dulu sih sama kepala sekolah sebenarnya kan Pak. Jadi saya sebagai guru mata pelajaran olahraga itu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah bahwasanya saya ingin menerapkan kesepakatan kelas itu. Kemudian dengan berkoordinasi nih Pak dengan wali kelas di sekolah saya. Karena kan saya kan guru magang nih, saya tidak menjadi wali kelas. Jadi saya ingin berkonsultasi atau berkomunikasi dengan wali kelas seperti itu. Kemudian ya harapannya nanti kalau memang sudah saya buat keyakinan kelas nanti bisa terlaksana seperti itu Pak. Oh iya, berarti salah satu yang Ibu Aleha lakukan yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua dengan stakeholder ataupun dewan guru yang ada di sekolah, dan juga selaku guru mata pelajaran Pak Luput selalu memberikan ataupun memohon mengharapkan adanya masukan-masukan. Ada yang lain yang Ibu Aleha? Maunya saya sih sebenarnya dengan terbuatnya kesepakatan kelas ya siswa saya yang menyadari tidak seperti itu Pak, dia timbul dari dalam diri dia sendiri seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada masalah seperti ini saya bisa menyelesaikan dengan tahapan segitiga restitusi Pak. Jadi saya tidak lagi misalkan ada anak yang melanggar nih misalkan keyakinan atau kesepakatan kelas, saya malas seperti itu Pak, kesal. Jadi saya bisa dengan sama-sama dengan murid bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti itu Pak. Iya betul. Dan juga ini Ibu telah berkoordinasi tadi dengan kepala sekolah, dengan dewan guru, bagaimana Bu respon dari kepala sekolah? Alhamdulillah sangat mendukung sekali bahwasanya dengan atas rencana saya itu Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung, memberikan kesempatan bagi saya, wali kelas juga sangat mendukung
dan Iya. mau bekerja sama nih Pak dengan saya sebagai guru mapel untuk melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas di kelas. Oke. Gitu, Pak. Di awal tadi Ibu mengatakan bahwa anak Ibu ada permasalahan sedikit yang menjadi beban pikiran. Udah itu Ibu tadi juga menyampaikan sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga sudah menemukan solusi. Kalau boleh saya tahu Bu, dengan permasalahan yang awal tadi, itu tuh sebelum Ibu melakukan koordinasi dan melaksanakan segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang ada di sekolah Ibu, rentang nilai sebelumnya berapa? Kalau tahunnya sebelumnya sebenarnya masih berada di posisi 6 sih Pak kalau untuk disiplin. Posisi 6 berarti masih rendah sekali. Iya. Masih rendah sekali. Tapi setelah Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan stakeholder, dengan kawan-kawan, dan Ibu melaksanakan segitiga restitusi dan juga membuat suatu keyakinan kelas yang ada di sekolah, ini sekarang rentangnya Bu dari 10, dari 1, mohon maaf, dari 1 sampai 10, dari 6 tadi ada peningkatan Bu? Ya, karena kan kalau kemarin kan maunya kita kan peraturan nih Pak. Iya, Ya, betul, jadi betul. jadi saya terpaksa. Nah, tapi kalau misalkan dengan adanya keyakinan atau kesepakatan Iya. kelas tadi atau keyakinan kesepakatan sekolah, Iya. jadi harapan timbul dari jalan-jalan. Nah, ini yang ingin saya inginkan bahwa tercapainya di poin 10 Pak. Wah. Ideal. Seperti itu, poinnya seperti itu. Bagus. Ya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah apa yang Ibu laksanakan itu jujur salah satu meningkatkan untuk kompetensi siswa itu sudah masuk ke ranah-ranahnya. Tapi sebelumnya komitmen Ibu dalam pelaksanaan ini apa? Komitmen saya pasti saya selalu ingin Ya. melakukan apa yang sudah saya rencanakan ini sebaik mungkin Pak, seperti Betul. dengan bersama-sama dengan kepala sekolah dan Ya. wali kelas yang lain atau rekan-rekan guru yang lain seperti itu Pak. Ayo, berarti bekerja sama, udah itu menerapkan segitiga restitusi, Iya. udah itu juga keyakinan kelas, itu cukup bagus gitu. Alhamdulillah hal tersebut sudah dilaksanakan dengan Ibu. Nah sekarang harapan dari Ibu ke depannya, khususnya untuk siswa Ibu tadi, begitu juga dengan siswa-siswa yang lain. Harapan dari saya ke depannya anak itu sudah karena mereka sendiri yang Ya, membuat betul. kesepakatan kelas, artinya kita sebagai murid tidak ada aturan ya memaksa anak, jadi dia membuat sendiri, dia melaksanakan sendiri. Apabila memang tidak salah, dia sadar, bahwa apa yang mereka langgar dari keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Jadi saya harapkan memang disiplin siswa tadi di dalam baik berseragam tadi memang timbul dari dalam diri mereka atau diri mereka masing-masing atau diri saya masing-masing seperti itu Pak. Oke. Berarti dengan sendirinya pada proses yang Ibu rasakan pada saat ini sudah cukup baik karena mendidik siswa tersebut untuk menjadikan siswa itu salah satunya membuat suatu keyakinan kelas dan juga ya memberikan pengetahuan yang lebih kepada siswa. Nah, kedepannya Ibu tadi sudah Ibu sampaikan, dan sekarang jujur Bu, saya sangat tertarik dan saya juga memotivasi di apa yang Ibu lakukan. Kedepannya ini Ibu pinginnya untuk siswa Ibu yang tadi itu udah Ibu sampaikan, dan selanjutnya dengan sekolah sudah laksanakan. Nah sekarang saya mau tanya perasaan Ibu. Perasaan saya sih sebenarnya sangat lega sih Pak sebenarnya. Jadi sangat lega sih. Yang awalnya saya itu kebingungan sih Pak awalnya ya kan, karena siswa saya itu kok bisa sih 3 minggu berturut-turut siswa yang sama tidak makan selama 16 gitu kan. Tapi Alhamdulillah boleha dari komitmen yang boleha yang Ibu sudah sampaikan tersebut. Nah sekarang dari apa yang Ibu laksanakan khususnya untuk ke siswa tersebut, kalau saya boleh tahu siapa yang Ibu libatkan dalam proses ini? yang ingin saya libatkan kepala sekolah ya Ya, Pak, betul. karena saya harus berkoordinasi atau berkonsultasi dengan kepala sekolah bahwasanya saya ingin menerapkan kesepakatan atau keyakinan di kelas saya. Kemudian yang kedua saya juga berkoordinasi dengan wali kelas, karena sebagai wali kelas kan yang ada wali kelas masing-masing. Ya, Jadi saya harus sebagai guru mapel saya harus berkoordinasi atau konsultasi dengan wali kelas, dan yang pasti murid saya itu karena karena murid saya yang menjadi yang akan menjalankan keyakinan atau kesepakatan bersama dengan saya sebagai guru. Betul. Oke, Bu
boleh dari apa yang Ibu sampaikan, komitmen sudah sering Ibu rasakan sudah. Pada kesempatan ini juga Ibu Aleha sudah menerapkan segitiga restitusi, udah itu budaya positif, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan apa yang telah Ibu laksanakan itu saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Sebenarnya perasaan saya sih lega ya Pak. Iya. Yang awalnya mungkin saya itu sangat kebingungan sih Iya. Pak, karena dari awalnya saya bingung kok bisa sih murid yang sama Mm-mm. selama 3 minggu berturut-turut Mm-mm. tidak mengenakan seragam olahraga pada saat Iya, kerja betul, saya. Jadi dengan saya harapkan nanti dengan adanya rencana ini atau solusi ini bisa tidak lagi seperti itu. Ada lagi murid-murid saya yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas itu Pak. Oh iya, berarti dengan sendirinya alhamdulillah Bu Aleha sudah plong dan tidak ada lagi unek-unek di dalam kelas. Udah itu ke pihak sekolah juga seperti itu, dan Ibu Aleha sudah melakukan koordinasi, kerjasama, penerapan segitiga restitusi, keyakinan kelas, budaya positif, itu banyak sekali Bu Aleha. Nah sekarang harapan dari Bapak untuk kedepannya Ibu Aleha ini selalu menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dan juga Ibu Aleha tersebut juga selalu memberikan hal-hal yang positif kepada siswa. Oh, mudah-mudahan Pak, semoga saya tetap bisa menjalankan Ya. aktivitas dengan sebaik mungkin, Ya. proses belajar mengajar di kelas juga sebaik mungkin, Betul. dan bisa pastinya mengajak warga di sekolah saya memang menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah saya seperti itu Bapak. Oke. Nah sekarang Bu Aleha dari apa yang sudah curahkan tadi, dengan sendirinya sudah plong dan juga sudah menemukan titik temu, dan harapan sekali lagi Bu Aleha terima kasih sudah berkeluh kesah kepada saya dan juga mempercayai saya, dan mohon maaf ya Bu Aleha, ini hanya pembicaraan kita saja dan konsumsi kita saja. Ya. Saya juga sangat berterima kasih Pak sebenarnya, karena dengan saya bercerita sama Bapak, berdiskusi dengan Bapak, akhirnya saya bisa mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi di diri saya dengan murid saya itu, dengan timbulnya tadi solusi-solusi yang mungkin bisa nanti dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul tadi seperti itu Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Iya betul, itu ide yang bagus tuh Bu Aleha. Oh ya Bu Aleha, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Aleha, karena setelah ini nanti saya juga ada tamu dan juga mau kayaknya ada urusan, dan tapi sekali lagi saya mohon maaf ya Bu Aleha, saya pamit duluan nantinya dan proses ini, dan juga harapan kedepannya tetap semangat Bu Aleha. Terima kasih ya Bapak atas bantuannya pada hari ini. Bapak memberikan semangat pada saya agar saya bisa menyelesaikan permasalahan saya hadapi dengan solusi-solusi tadi atau ide-ide baru yang timbul, dan semoga bisa tercapai ke depannya apa yang saya inginkan, apa yang sekolah inginkan terhadap murid-murid saya. Jadi Bapak, terima kasih ya Bapak. Sama-sama Bu Aleha, sama-sama. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil coaching tadi saya sebagai pengamat sudah melihat percakapan coaching tadi sudah memenuhi alur Tirta, semuanya terpenuhi. Kemudian kompetensi coaching itu semuanya sudah terpenuhi, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan sampai mengajukan pertanyaan berbobot. Nah sekarang ini apa yang ingin ditingkatkan oleh Bapak sebagai coaching dalam meningkatkan kompetensi coaching itu sendiri Pak? Yang pastinya saya harus tetap belajar dan terus belajar untuk mengasah khususnya untuk diri saya dalam posisi tentang menggali potensi yang ada dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, baiklah ya Bapak, semoga tetap sukses untuk proses coaching ini nanti kedepannya bisa diterapkan. Dan untuk Ibu Aleha sebagai yang di coaching, apa yang Ibu rasakan setelah di coaching oleh Pak Alim Ibu? Saya sangat senang seperti itu ya, karena sebenarnya solusi saya itu belum sampai sih, tapi dengan adanya coaching dari Pak Halim ini timbullah ide-ide atau gagasan baru yang bisa saya terapkan atas permasalahan yang terjadi di sekolah saya seperti itu. Oke, baiklah, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita dalam proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.